Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang mengajarkan bahwa luka hati yang dipelihara bisa berubah menjadi petaka yang menghancurkan banyak nyawa. Seorang menantu yang terus dihina oleh ibu mertuanya, akhirnya memilih jalan gelap demi membalas sakit hati yang selama ini ia pendam. Namun siapa sangka, santet yang ia kirim justru berubah menjadi teror mengerikan yang menyeret seluruh keluarganya ke dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Matikan lampu, gunakan headset. Inilah karena sakit hati, menantu santet ibu mertuanya. Hujan turun rintik-rintik malam itu. Air menetes dari sela atap seng rumah petakan yang sudah mulai berkarat. Gang kecil tempat Dani tinggal terlihat becek dan gelap. Lampu jalan berkedip-kedip seperti hampir mati. Di salah satu petakan paling ujung, Dani duduk diam sambil memperbaiki sandal jepit yang putus. Wajahnya lelah. Tangannya kasar, penuh bekas oli karena sejak pagi bekerja sebagai montir panggilan. Penghasilannya tak seberapa, tapi cukup untuk makan sehari-hari bersama istrinya, Nina. Namun yang paling berat bukan soal uang, melainkan mulut ibu mertuanya. "Dani," suara perempuan tua terdengar dari luar rumah. Nada suaranya ketus dan tajam. Dani menarik napas panjang sebelum berdiri. Saat pintu dibuka, tampak Inah, ibu Nina, berdiri sambil melipat tangan di dada. Wajahnya dipenuhi rasa tidak suka. "Ini motor pelanggan elo masih nongkrong depan rumah. Gang jadi sempit tahu nggak?" "Iya bu, bentar lagi saya geser." "Ingat ya, ini rumah bukan punya elo." Kalimat itu menusuk seperti pisau. Dani hanya menunduk. Sudah hampir 2 tahun ia tinggal di rumah petakan milik keluarga Nina karena belum mampu membeli rumah sendiri. Awalnya bapak mertuanya tidak keberatan. Tapi Ina selalu memandang Dani rendah. Menurutnya, Dani lelaki gagal. Tak pantas mendampingi Nina yang dianggap cantik dan layak dapat suami kaya. Malam itu Nina baru pulang dari minimarket tempatnya bekerja. Ia langsung masuk sambil membawa plastik berisi makanan. "Mas, aku beli nasi goreng." Dani tersenyum kecil. Namun senyum itu langsung hilang saat Ina kembali bicara. "Nina, ibu tuh gak ngerti sama elo." Nina menghela napas. Ibu mulai lagi. "Lo tuh cantik. Dulu banyak yang mau sama elo. Kenapa malah nikah sama montir miskin kayak dia?" Dani terdiam. Tangannya mengepal pelan. "Ibu..." Nina mencoba menahan emosi. "Apa? Ibu salah ngomong?" Ina melangkah mendekat. "Dengar ya Dani, lelaki tuh harus bisa bahagiain istri, bukan numpang hidup." Ucapan itu membuat dada Dani panas, tetapi ia tetap memilih diam. Nina menarik tangan ibunya. "Udah bu, jangan ngomong gitu terus." Namun Ina malah semakin menjadi. "Ibu udah cariin jodoh buat elo." Nina terkejut. "Maksud ibu?" "Ridwan." Nama itu membuat Dani menoleh. Ridwan adalah pengusaha showroom mobil di kota mereka. Kaya raya, rumah besar, mobil banyak. Dan dulu memang pernah mendekati Nina sebelum Nina memilih Dani. Ridwan masih mau sama elo. Tinggal elo cerai aja sama Dani. Brak. Dani meletakkan obeng keras-keras di meja. Ruangan mendadak sunyi. Tatapan Dani berubah dingin. "Ibu, cukup." Ina malah tertawa sinis. "Kenapa? Tersinggung? Memang kenyataannya begitu." Nina mulai emosi. "Apaan sih ibu? Dani lagi usaha ngumpulin uang buat beli rumah sendiri.
Membulin dari kapan sampai ubanan? Ibu jangan ikut campur rumah tangga aku. Namun Ina menunjuk Dani dengan wajah penuh kebencian. Ibu mau lo cerai sekarang juga sama si Dani. Hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Dani mematung. Kalimat itu seperti menghantam harga dirinya. Ia merasa bukan dianggap manusia lagi. Malam itu Dani keluar rumah tanpa bicara. Nina mengejarnya sampai depan gang. "Mas?" Dani berhenti tanpa menoleh. "Aku minta maaf soal ibu." "Gak apa-apa, tapi jangan dipikirin ya." Dani tersenyum tipis, senyum yang aneh, senyum yang dipenuhi luka. "Aku cuma capek, Nin." Setelah berkata begitu, Dani berjalan menembus hujan. Namun Nina tidak tahu, malam itu bukan hanya rasa sakit hati yang dibawa Dani, melainkan dendam. Gang demi gang dilewati Dani. Hujan semakin deras. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah daerah pinggiran yang terkenal angker. Orang-orang menyebut tempat itu Kampung Ciburi. Di ujung kampung berdiri rumah tua dari kayu. Gelap, tak ada lampu. Hanya cahaya lilin samar dari dalam rumah. Konon katanya, di rumah itu tinggal seorang dukun bernama Mbah Darso. Orang-orang percaya, siapapun yang datang membawa dendam, pasti pulang membawa kutukan. Dani berdiri ragu di depan pagar bambu. Namun, suara Inah terus terngiang di kepalanya. "Lelaki kere, numpang hidup, cere sama Dani." Rasa malu berubah jadi amarah. Dani akhirnya melangkah masuk. Pintu rumah kayu itu terbuka sendiri. Krek. Bau kemenyan langsung menyengat. Di dalam ruangan, tampak banyak boneka jerami tergantung. Ayam hitam diikat di sudut rumah. Dan seorang lelaki tua kurus duduk bersila membelakangi pintu. Rambutnya panjang putih berantakan. "Masuk." Suara itu pelan, tapi membuat bulu kuduk meremang. Dani menelan ludah. "Mbah, aku sudah tahu tujuanmu." Jantung Dani berdegup keras. Orang tua itu perlahan menoleh. Matanya putih semua. Tidak ada hitamnya. "Kamu datang membawa sakit hati." Dani membeku. "Mbah, saya..." "Kamu ingin seseorang menderita." Suara petir menggelegar di luar. Dani mulai gemetar. Namun bayangan penghinaan Ina membuat dirinya nekat. "Saya cuma pengen dia berhenti nyakitin saya." Mbah Darso tertawa kecil. "Terlambat." "Maksudnya?" "Kalau sudah datang ke sini, dendam itu harus dibayar." Ruangan mendadak terasa dingin. Lilin-lilin bergerak sendiri. Dani mulai ketakutan, tapi egonya lebih besar. Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Darso mengambil sebuah foto keluarga yang tadi dibawa Dani diam-diam dari rumah. Foto Inah ada di situ. Dukun tua itu menusukkan jarum ke wajah Inah di foto tersebut. Mulai malam ini, sakitnya akan datang sedikit demi sedikit. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya akan dimakan. Dani terdiam. Napasnya memburu. Dia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia lain. Mendengar suara-suara kematian. Dan saat waktunya tiba, Mbah Darso tersenyum mengerikan. Dia akan meminta mati. Tangan Dani mulai dingin. Untuk sesaat, ia merasa takut. Namun dendam membuatnya buta. "Mbah, lakukan." Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengambil mangkuk tanah berisi air hitam. Seekor cacing hidup dimasukkan ke dalamnya. Kemudian, Mbah Darso menggigit jarinya sendiri hingga berdarah. Darah itu menetes ke mangkuk. Air hitam mendidih sendiri. Dan tiba-tiba,
suara perempuan menangis terdengar dari belakang Dani. Hik, hik, hik. Dani menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali memandang ke depan, Mbah Darso sudah berdiri sangat dekat di hadapannya. Mulai besok, jangan pernah menyesal. Duar. Petir menyambar keras. Lampu minyak padam. Ruangan gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, Dani mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Darah. Harus dibayar darah. Keesokan paginya, Inah mulai berubah. Ia duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap kosong ke arah tembok. Nina merasa aneh. Ibu? Tidak ada jawaban. Ibu sakit? Perlahan Inah menoleh. Tatapannya kosong. Lalu ia bicara pelan seperti orang menyigau. Nina harus cerai. Nina harus cerai sama Dani. Ibu? Nina harus cerai. Suaranya berulang-ulang. Datar. Menyeramkan. Dani yang sedang minum kopi langsung membeku. Tatapan Inah tiba-tiba mengarah kepadanya. Dan untuk sesaat, mata Inah terlihat hitam pekat. Seperti bukan manusia. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Biasanya Inah paling cerewet sejak subuh. Suaranya selalu terdengar dari dapur, mengomel soal cucian, soal listrik, soal Dani yang dianggap numpang hidup. Namun kali ini, sunyi. Terlalu sunyi. Nina berdiri di depan pintu kamar ibunya sambil membawa teh hangat. Ibu? Tidak ada jawaban. Perempuan itu mengetuk pelan. Ibu? Bangun. Tetap tidak ada suara. Perasaan Nina mulai tidak enak. Ia perlahan membuka pintu kamar. Krek. Kamar itu gelap meski hari sudah terang. Gorden tertutup rapat. Udara di dalam terasa pengap dan dingin. Ibu? Nina memicingkan mata. Lalu tubuhnya langsung membeku. Inah duduk di pojok kamar. Rambutnya berantakan. Kepalanya menunduk. Dan mulutnya komat kamit sendiri. Nina harus cerai. Nina harus cerai. Nina harus cerai. Suara itu pelan, datar, seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Nina mendekat dengan wajah khawatir. Ibu? Ibu kenapa? Perlahan kepala Inah terangkat. Matanya sembab. Namun ada sesuatu yang membuat Nina merinding. Tatapan mata ibunya kosong. Benar-benar kosong. Seolah tidak ada kesadaran di sana. Tiba-tiba Inah mencengkeram tangan Nina sangat keras. Kamu jangan tidur sama Dani. Nina terkejut. Ibu sakit ya? Dia miskin. Dia bawa sial. Ibu, cerai. Bentakan itu membuat Nina mundur ketakutan. Dani yang mendengar keributan langsung masuk ke kamar. Ibu kenapa? Begitu melihat Dani, wajah Inah berubah ketakutan. Perempuan tua itu menjerit histeris sambil menunjuk Dani. Jangan dekat-dekat. Dia bawa mereka. Nina bingung. Bawa siapa, Bu? Inah gemetar hebat. Matanya membelalak ke arah belakang tubuh Dani. Ada perempuan berdiri di belakang dia. Jantung Dani berdegup keras. Bulu kuduknya meremang. Pelan-pelan ia menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Sangat dingin. Dan samar-samar, Dani mencium bau tanah kuburan. Siang harinya kondisi Inah semakin aneh. Ia tidak mau makan, tidak mau mandi, dan terus berbicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang marah-marah tanpa alasan. Bapak Nina yang bernama Pak Rahmat mulai khawatir. Apa perlu dibawa ke dokter? Iya, Pak.
jawab Nina pelan. Sementara Dani hanya diam di sudut ruangan. Di dalam hatinya mulai muncul rasa takut. Apa santet itu benar-benar bekerja? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar santet? Sore harinya Ina dibawa ke klinik terdekat. Dokter memeriksa tekanan darah, jantung, hingga sarafnya. Namun hasilnya normal. Secara fisik tidak ada masalah. Lalu kenapa ibu saya begini, Dok? Tanya Nina panik. Dokter tampak bingung. Mungkin stres berat atau gangguan psikis. Namun tepat saat dokter selesai bicara, Inah yang sedari tadi diam tiba-tiba tertawa. Semua orang menoleh. Perempuan tua itu menatap dokter tanpa berkedip. Dokter nggak bakal bisa nolong. Suasana ruangan langsung terasa tidak nyaman. Inah, bisik Pak Rahmat. Namun Inah mendadak bicara lagi dengan suara berbeda. Suara yang berat, bukan seperti suaranya sendiri. Dia udah ditandai. Nina mulai menangis. Bu, jangan kayak gini. Tiba-tiba berak, tubuh Ina jatuh dari kursi. Ia kejang-kejang hebat. Matanya melotot ke atas. Mulutnya berbusa. Dokter dan perawat langsung panik. Namun di tengah tubuh yang kejang itu, Ina terus tertawa. Suara tawanya menggema memenuhi ruangan. Dan semua orang yang ada di sana merasakan satu hal yang sama. Hawa dingin. Malamnya hujan turun deras. Petir terus menyambar langit. Dani duduk sendirian di ruang tamu sambil melamun. Ia tidak tenang. Bayangan wajah Badarso terus muncul di kepalanya. Mulai besok, jangan pernah menyesal. Kalimat itu terus terngiang. Tiba-tiba, krek. Suara pintu kamar Inah terbuka pelan. Dani menoleh. Dilihatnya, Inah berjalan keluar dengan langkah pelan. Rambutnya menutupi wajah. Kakinya telanjang. Namun yang membuat Dani merinding, perempuan tua itu berjalan sambil menyeret sesuatu. Seret, seret. Suara seperti benda berat diseret di lantai. Padahal tangannya kosong. Dani menelan ludah. Ibu, tidak ada jawaban. Inah terus berjalan menuju dapur. Lampu rumah berkedip. Cit, cit. Dan saat Inah melewati Dani, tiba-tiba perempuan tua itu berhenti. Kepalanya perlahan menoleh. Rambutnya terbuka. Dan wajahnya terlihat pucat mengerikan. Bibirnya hitam. Matanya cekung. Lalu ia tersenyum. Senyum yang bukan senyum manusia normal. Dani mundur pelan. Namun Inah mendadak bicara. Ada yang ikut pulang. Jantung Dani hampir copot. Maksud ibu apa? Inah menunjuk ke belakang Dani. Pelan. Gemetar. Itu. Tubuh Dani langsung dingin. Dengan napas memburu, ia menoleh perlahan. Gelap. Tidak ada apa-apa. Namun, bruk. Suara benda jatuh terdengar dari dapur. Nina dan Pak Rahmat langsung keluar kamar. Ada apa? Mereka semua menuju dapur. Dan di sanalah, mereka melihat sesuatu yang membuat darah seolah berhenti mengalir. Semua piring pecah berserakan. Lemari terbuka sendiri. Dan di tembok dapur, ada tulisan hitam seperti bekas arang. Tukar nyawa. Nina menjerit ketakutan. Pak Rahmat gemetar sambil membaca istighfar. Sementara Dani membeku. Ia merasa dadanya sesak. Karena hanya dia yang tahu. Semua ini bermula dari dirinya. Sejak malam itu, gang tempat mereka tinggal mulai dipenuhi cerita aneh. Tetangga mengaku sering mendengar suara perempuan menangis tengah malam dari rumah Nina. Ada juga yang melihat Inah berdiri di depan rumah jam 3 pagi sambil bicara sendiri. Namun yang paling menyeramkan,
beberapa warga melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di atap rumah petakan. Diam, menatap ke bawah. Tetapi saat didekati, sosok itu hilang. Nina mulai ketakutan tinggal di rumah itu. Ia bahkan tidak berani tidur sendirian. "Mas, aku takut." Dani memeluk istrinya. Namun tangannya dingin. Karena setiap malam, ia mulai mendengar suara bisikan. Suara perempuan, tepat di telinganya. Sakit hati, harus dibayar. Satu nyawa. Dani mulai sulit tidur. Matanya selalu terasa panas. Dan setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan perempuan hitam berdiri di sudut kamar. Makin lama, Dani sadar. Santet itu bukan cuma menyerang Ina, tetapi juga mulai memakan seluruh isi rumah. Puncaknya terjadi 3 hari kemudian. Malam itu, listrik mati total 1 gang. Hanya suara hujan dan petir yang terdengar. Nina sedang tidur di kamar bersama Dani ketika terdengar suara ketukan dari luar. Tok, tok, tok. Pelan, namun teratur. Nina terbangun. "Mas, ada yang ngetuk." Dani membuka mata perlahan. Jantungnya langsung tidak enak. Karena suara itu datangnya dari lemari kamar. Tok, tok, tok. Nina mulai menangis. "Mas!" Dengan tangan gemetar Dani bangkit. Suara ketukan semakin keras. Duk, duk, duk. Lemari itu bergerak sendiri. Pintunya bergetar. Nina menjerit sambil memeluk Dani. Lalu, krek. Pintu lemari terbuka perlahan. Gelap. Namun dari dalam lemari, keluar bau busuk menyengat. Seperti bangkai. Dan sesaat kemudian, terdengar suara tawa perempuan. Hehehehe. Dani membeku. Karena suara itu sama persis seperti suara yang ia dengar di rumah Mbah Darso. Malam itu menjadi awal mimpi buruk yang sesungguhnya. Setelah suara tawa dari dalam lemari terdengar, Nina langsung pingsan di pelukan Dani. Sementara Dani hanya mampu berdiri kaku. Tubuhnya dingin. Keringat mengucur deras meski udara malam sangat dingin. Suara itu masih terdengar. Pelan. Menggema dari dalam lemari. Lampu emergensi di kamar berkedip-redup. Cahaya kuningnya membuat bayangan di tembok bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Dengan tangan gemetar, Dani mengambil sapu yang ada di sudut kamar. Pelan-pelan ia mendekati lemari. Dadanya sesak. Napasnya berat. Dan saat jaraknya tinggal 1 langkah, berak. Pintu lemari terbuka lebar sendiri. Dani tersentak mundur. Namun, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya pakaian menggantung bergoyang pelan. Padahal tidak ada angin. Suara tawa itu kini terdengar tepat di belakang telinganya. Dani langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi ketika ia kembali melihat lemari, ada sosok perempuan berdiri di dalamnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya hitam. Dan kepalanya miring hampir patah. Jantung Dani seperti berhenti berdetak. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya putih seluruhnya. Lalu, ia tersenyum. Senyumnya sampai ke pipi. Nyawanya belum cukup. Duar. Petir menyambar keras. Lampu emergensi mati total. Kamar langsung gelap gulita. Dani menjerit panik. "Nina!" Pagi harinya, rumah petakan itu dipenuhi tetangga. Semua orang heboh setelah mendengar Nina pingsan dan Inah mengamuk tengah malam. Pak Rahmat terlihat sangat stres. Mukanya pucat. Matanya merah karena semalaman tidak tidur. Inah makin parah.
suara lelaki tua itu bergetar. Di dalam kamar, Inah sedang diikat kedua tangannya ke ranjang. Karena sejak subuh, ia terus berusaha melukai dirinya sendiri. Kadang membenturkan kepala ke tembok, kadang mencakar wajah sendiri. Dan yang paling mengerikan, ia terus berbicara dengan suara asing. Dia harus mati. Dia harus ikut. Darah dibayar darah. Nina menangis histeris. Ibu kenapa jadi begini? Tetangga mulai berbisik-bisik. Kayaknya kena santet. Ada yang kirim ilmu hitam. Ini bukan sakit biasa. Dani yang mendengar itu langsung menunduk. Perasaan bersalah mulai menghancurkan pikirannya. Namun semuanya sudah terlambat. Santet itu seperti hidup. Dan kini semakin ganas. Menjelang maghrib, hal yang lebih mengerikan terjadi. Langit berubah gelap meski hujan belum turun. Angin bertiup sangat dingin melewati gang sempit rumah petakan. Anak-anak kecil yang biasa bermain sore mendadak masuk rumah semua karena mereka melihat sesuatu di depan rumah Nina. Seorang bocah laki-laki bernama Adit bahkan pulang sambil menangis ketakutan. Ada nenek serem. Ibunya bingung. Nenek siapa? Matanya hitam semua. Kalimat itu membuat warga mulai takut mendekati rumah Nina. Sementara di dalam rumah, Ina tiba-tiba tertawa keras. Hehehehe. Tubuhnya yang kurus bergerak liar di atas ranjang. Tali pengikat sampai hampir putus. Pak Rahmat panik. Pegang, pegang. Dani dan dua tetangga membantu menahan tubuh Ina. Namun, tenaga perempuan tua itu sangat kuat. Tidak masuk akal. Lepasin gue. Suara yang keluar bukan suara perempuan tua, melainkan suara berat seperti lelaki. Nina langsung menangis ketakutan. Ibu. Tiba-tiba, Inah menoleh ke arah Dani. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Dan untuk pertama kalinya, ia menyebut nama Dani sambil tertawa. Hehehe. Kamu pikir selesai? Tubuh Dani langsung lemas. Karena suara itu bukan suara Inah, melainkan suara Mbah Darso. Malamnya Pak Rahmat akhirnya memanggil seorang ustadz terkenal bernama Ustadz Salim. Orang-orang kampung percaya beliau sering membantu kasus gangguan gaib. Sekitar jam 8 malam, Ustadz Salim datang. Wajahnya tenang. Namun, saat baru memasuki gang rumah petakan, langkahnya langsung berhenti. Beliau memejamkan mata, kemudian membaca istighfar pelan. Astagfirullah. Pak Rahmat panik. Kenapa Ustadz? Ustadz Salim memandang rumah itu lama. Ini berat. Kalimat itu membuat semua orang merinding. Saat masuk ke kamar Ina, mata Ustadz langsung berubah serius. Karena di sudut-sudut kamar, tampak banyak lalat hitam beterbangan. Padahal kamar bersih, dan bau anyir darah sangat menyengat. Ustadz Salim mulai membacakan ayat suci. Awalnya Inah diam. Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya bergetar hebat. Matanya melotot, dan ia menjerit sangat keras. Ah! Lampu rumah berkedip-kedip. Kaca jendela bergetar sendiri. Nina memeluk bapaknya sambil menangis. Sementara Dani mulai ketakutan setengah mati. Ustadz Salim terus membaca ayat. Tetapi tiba-tiba, brak. Beliau terpental mundur seperti didorong sesuatu. Semua orang langsung panik. Ustadz! Ustadz Salim memegang dadanya karena sesak napas. Wajahnya pucat. Beliau menatap Inah dengan mata gemetar. Ini bukan gangguan biasa. Pak Rahmat mendekat cepat. Maksud Ustadz? Ustadz Salim menarik napas berat. Ini santet tingkat tinggi. Suasana mendadak hening. Bahkan suara hujan di luar terasa hilang. Pelakunya menyimpan dendam besar. Kalimat itu seperti menghantam jantung Dani.
Ustadz Salim melanjutkan. Santet ini bukan cuma menyerang tubuh, tapi memakan jiwa korban perlahan. Nina langsung menangis. Kalau begitu, ibu saya bisa sembuh kan, Ustadz? Ustadz Salim diam cukup lama, lalu berkata pelan. Sulit. Pak Rahmat langsung lemas. Tidak ada cara lain. Ada. Semua orang menatap beliau penuh harapan. Namun wajah Ustadz justru semakin serius. Korban harus meminta maaf kepada orang yang sudah dia sakiti. Dani langsung membeku. Dan Ustadz Salim perlahan menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, Dani merasa seperti seluruh rahasianya terbaca. Tapi, lanjut Ustadz Salim. Bahkan itu pun belum tentu cukup. Nina menangis semakin keras. Kenapa, Ustadz? Karena santet ini sudah meminta tumbal. Duar! Petir menyambar sangat keras. Dan tiba-tiba, semua lampu mati total. Rumah gelap gulita. Terdengar suara langkah kaki dari atap rumah. Duk, duk, duk. Pelan. Seperti ada seseorang berjalan di atas genteng. Semua orang diam membeku. Lalu, terdengar suara perempuan tertawa. Tepat dari atas plafon. Nina histeris. Pak Rahmat membaca doa terbata-bata. Dan di tengah kegelapan itu, Ustadz Salim berkata dengan suara gemetar, jangan ada yang melihat ke atas. Namun terlambat. Salah satu tetangga refleks mendongak. Dan detik itu juga, ia menjerit ketakutan. Astagfirullah! Orang itu jatuh terduduk sambil menunjuk plafon. Wajahnya pucat seperti mayat. Ada perempuan nempel di atas. Semua orang langsung panik. Dani ikut melihat ke atas. Dan darahnya seakan berhenti mengalir. Di langit-langit rumah, ada sosok perempuan hitam merayap seperti cicak. Matanya putih, rambutnya menjuntai panjang, dan kepalanya berputar perlahan ke arah Dani. Senyumnya melebar. Kamu belum selesai. Setelah sosok perempuan di plafon itu menghilang, rumah petakan berubah seperti tempat kutukan. Tak ada lagi tetangga yang berani datang malam-malam. Gang sempit yang biasanya ramai, kini sunyi setelah maghrib. Orang-orang mulai percaya ada sesuatu yang sedang menunggu kematian di rumah keluarga Nina. Malam semakin larut. Hujan turun tanpa henti. Air menetes dari sela atap rumah seperti suara tangisan. Di kamar, Nina tertidur sambil menangis kelelahan di samping ibunya. Sementara Pak Rahmat duduk termenung membaca tasbih. Hanya Dani yang tidak bisa memejamkan mata. Ia duduk sendirian di ruang tamu gelap. Tatapannya kosong, pikirannya kacau. Semua yang dikatakan Ustadz Salim terus terngiang. Pelakunya menyimpan dendam besar. Santet ini menginta tumbal. Dani memegang kepalanya sendiri. Ia mulai merasa bersalah. Sangat bersalah. Tetapi setiap kali ia ingin mengaku, ada suara lain di kepalanya yang menahan. Dia pantas menerima. Dia yang mulai duluan. Dia menghina harga dirimu. Bisikan itu terdengar jelas. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dani menoleh ke sekeliling. Kosong. Namun udara rumah terasa makin dingin. Lalu, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Pelan, teratur. Jantung Dani langsung berdegup keras. Jam dinding menunjukkan pukul 01.13 malam. Siapa yang datang jam segitu? Tok, tok, tok. Ketukan kembali terdengar. Dani berdiri perlahan. Langkahnya berat mendekati pintu. Dan saat ia mengintip dari sela jendela, tidak ada siapa-siapa. Gang kosong. Gelap. Hanya lampu jalan redup yang berkedip.
Namun, tok, suara ketukan kini terdengar tepat dari belakang tubuh Dani. Dani membeku, napasnya tercekap. Pelan-pelan ia menoleh. Tidak ada orang. Tetapi pintu kamar Ina terbuka sendiri. Krrrr. Dari dalam kamar yang gelap, terdengar suara Ina tertawa kecil. Dani mendekat dengan gemetar. "Ibu?" Tidak ada jawaban. Saat sampai di depan pintu kamar, tubuh Dani langsung lemas. Ina tidak ada di ranjang. Padahal tadi masih tertidur diikat. Tali pengikat terputus semua. Nina dan Pak Rahmat masih tertidur kelelahan. Dan di lantai kamar, ada jejak kaki basah menuju dapur. Jejak kaki hitam, seperti lumpur kuburan. Dani mengikuti jejak itu perlahan. Setiap langkah membuat jantungnya semakin tidak karuan. Rumah gelap. Hanya cahaya petir sesekali menerangi ruangan. Saat sampai di dapur, ia melihat Ina berdiri membelakangi dirinya. Diam. Rambutnya terurai panjang. Bajunya basah kuyup. "Ibu?" Pelan-pelan tubuh Ina bergerak. Namun bukan menoleh. Melainkan kepalanya yang berputar hampir 180 derajat. Matanya hitam pekat. Mulutnya tersenyum lebar. "Kamu takut?" Tubuh Dani gemetar hebat. "Ibu, ampun." Tawa itu menggema di dapur. Lalu suara Ina berubah menjadi suara perempuan lain. Parau, berat. Sekarang rasanya dihina enak ya. Dani mundur perlahan. Air matanya mulai keluar. "Aku salah. Terlambat." Brak. Semua panci di dapur jatuh bersamaan. Api kompor menyala sendiri. Dan tiba-tiba, dari belakang tubuh Ina muncul sosok perempuan hitam yang pernah dilihat Dani di lemari. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Kulitnya penuh luka, mulutnya robek, dan matanya putih seluruhnya. Sosok itu merangkak di dinding dapur seperti laba-laba. Dani jatuh terduduk. Kakinya lemas. "Maafin saya." Sosok itu berhenti tepat di atas kepala Ina. Lalu berkata pelan, "Tumbalnya belum cukup." Pagi harinya keadaan semakin buruk. Tubuh Ina mendadak kurus drastis. Matanya cekung, kulitnya pucat kebiruan. Namun dokter tetap tidak menemukan penyakit apapun. Bahkan hasil laboratorium, semuanya normal. Ini aneh. Dokter sampai bingung sendiri. Sementara itu, Ina kini mulai mengatakan hal-hal mengerikan. Kadang ia menunjuk sudut rumah sambil berkata ada orang berdiri di sana. Kadang ia menjerit karena melihat perempuan tanpa wajah. Dan yang paling membuat Nina takut, ibunya sering berkata akan ada kematian. Dia udah dekat. Dia mau dijemput. Awalnya semua mengira itu hanya ocehan orang sakit. Sampai sore itu, kucing peliharaan tetangga ditemukan mati tepat di depan rumah Nina. Tubuhnya kaku, matanya melotot, mulutnya mengeluarkan darah hitam. Warga mulai resah. Mereka percaya rumah itu sudah terkena kiriman ilmu hitam. Malam berikutnya, Ustadz Salim datang lagi. Namun kali ini wajah beliau jauh lebih tegang. Begitu masuk rumah, beliau langsung berhenti. Tatapannya menuju ruang tengah. Di sana, ada bekas telapak tangan hitam di dinding. Jumlahnya puluhan, seolah banyak orang memegang tembok dengan tangan berlumpur. Padahal sebelumnya tidak ada. Ustadz Salim membaca ayat pelan, namun keningnya berkeringat. Makhluk ini makin kuat. Pak Rahmat hampir menangis. "Tolong keluarga saya, Ustadz." Ustadz Salim memandang Dani lama sekali, sampai Dani tidak sanggup menatap balik. Lalu beliau berkata pelan, "Di rumah ini ada orang yang menyembunyikan dosa." Kalimat itu membuat suasana langsung hening. Nina menoleh bingung. "Maksud Ustadz?"
Kalau orang itu tidak jujur, tidak ada yang bisa saya bantu. Dani mulai panik. Napasnya memburu. Ia ingin bicara, ingin mengaku. Tetapi tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinganya. Kalau kamu ngaku, istrimu mati. Tubuh Dani langsung dingin. Ia menoleh cepat. Dan di sudut ruang tamu, sosok perempuan hitam itu berdiri sambil tersenyum. Tidak ada orang lain yang melihatnya, hanya Dani. Sosok itu perlahan mengangkat jarinya ke leher Nina, seolah mengancam. Dani langsung menunduk ketakutan. Astagfirullah. Ustadz Salim tampak sadar ada sesuatu yang terjadi. Beliau mendekati Dani. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, Ustadz. Namun tubuh Dani gemetar hebat, dan mendadak darah keluar dari hidungnya. Netes perlahan ke lantai. Tik, tik, tik. Nina langsung panik. Mas! Tetapi Dani malah mendengar suara tawa memenuhi rumah. Hehehe. Suara itu datang dari segala arah. Dinding, atap, lantai. Semua orang mulai ketakutan. Dan tiba-tiba, brak. Pintu rumah terbuka sendiri sangat keras. Angin dingin masuk berputar di dalam rumah. Lampu mati total. Lalu terdengar suara langkah kaki masuk dari luar. Sret, sret, sret. Seperti seseorang menyeret tubuhnya. Pak Rahmat membaca ayat kursi terbata-bata. Nina menangis histeris. Sementara dalam gelap, terdengar suara perempuan tua. Pelan, serak. Mana orang yang minta santet? Jantung Dani seakan berhenti, karena ia mengenali suara itu. Suara Mbah Darso. Dan beberapa detik kemudian, sosok lelaki tua itu muncul di depan pintu, berdiri sambil tersenyum. Matanya putih seluruhnya. Hehehe. Kamu mau berhenti sekarang? Kemunculan Mbah Darso malam itu membuat seluruh isi rumah seperti mati. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara hujan deras di luar dan suara napas ketakutan yang memenuhi ruangan. Mbah Darso berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Tubuhnya basah kuyup. Namun anehnya, tidak ada bekas air di lantai tempat ia berpijak. Matanya putih seluruhnya, kosong, seperti mayat hidup. Hehehe. Ternyata kamu belum kuat juga, Dani. Tubuh Dani gemetar hebat. Nina bingung menatap suaminya. Mas, siapa dia? Dani tidak menjawab. Wajahnya pucat seperti mayat. Sementara Ustadz Salim langsung berdiri menghadang. Keluar dari rumah ini. Mbah Darso tertawa kecil. Suara tawanya membuat bulu kuduk merinding. Kamu gak bakal sanggup lawan yang udah dipanggil. Ustadz Salim membaca ayat suci dengan suara keras. Namun tiba-tiba, lampu yang tadinya mati menyala sendiri lalu berkedip liar. Cik, cik, cik. Dan semua kaca rumah bergetar hebat. Brak. Salah satu kaca jendela pecah sendiri. Nina menjerit ketakutan. Sementara Inah yang sejak tadi terbaring lemah, mendadak duduk tegak. Matanya terbuka lebar, dan ia tertawa. Hehehe. Ia datang. Pak Rahmat langsung memeluk istrinya sambil menangis. Inah sadar. Inah. Namun perempuan tua itu malah menoleh perlahan. Tatapannya kosong. Kalian semua bakal mati. Ustadz Salim akhirnya memaksa semua orang berkumpul di ruang tengah. Beliau menggambar lingkaran dengan kapur putih di lantai. Jangan ada yang keluar dari lingkaran ini. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Di luar, hujan turun makin deras. Petir terus menyambar. Sementara dari atap rumah, terdengar suara langkah kaki berlarian. Cuk, cuk, cuk.
seperti ada banyak orang berjalan di atas genteng. Nina menangis sambil memegang tangan Dani. "Mas, sebenarnya ada apa?" Dani hanya diam, matanya kosong. Rasa bersalah kini menghancurkan dirinya. Ia melihat kondisi Inah yang tinggal tulang, Pak Rahmat yang hampir putus asa, dan Nina, istrinya sendiri, ikut terseret ke dalam mimpi buruk ini. Akhirnya, Dani menangis. Air matanya jatuh perlahan. Saya yang salah." Semua orang langsung menoleh. Jantung Nina berdegup keras. "Maksud Mas apa?" Dani menutup wajahnya. "Saya yang datang ke dukun itu." "Dek." Nina seperti kehilangan napas. Pak Rahmat membelalak tidak percaya. "Apa?" "Saya sakit hati terus dihina." Suara Dani bergetar hebat. "Saya cuma pengen ibu berhenti nyakitin saya." Tangisnya pecah. "Tapi saya nggak nyangka bakal jadi begini." Plak. Nina menampar Dani keras. Air matanya bercucuran. "Kamu tega ngelakuin ibu aku." "Maafin aku, Nin." "Maaf." Suara Nina penuh kehancuran. Sementara Pak Rahmat terduduk lemas. Tubuh lelaki tua itu gemetar. Ya Allah. Ustadz Salim menutup mata. Beliau seperti sudah menduga semuanya. Ilmu hitam tidak pernah selesai sesuai keinginan manusia. Tiba-tiba, brak. Pintu kamar Inah terbuka sendiri sangat deras. Angin dingin berputar di dalam rumah. Lampu kembali mati total. Dan dari arah kamar, terdengar suara perempuan tertawa panjang. Semua orang ketakutan. Lalu perlahan, sosok perempuan hitam itu keluar dari kamar, merangkak di dinding. Tubuhnya penuh lumpur hitam, mulutnya robek sampai telinga. Matanya putih melotot, dan kali ini semua orang bisa melihatnya. Nina menjerit histeris. Pak Rahmat membaca doa sambil menangis. Sementara sosok itu berhenti tepat di atas Dani. Dendamu enak. Dani menangis ketakutan. "Tolong, ampun." Namun makhluk itu justru tertawa semakin keras. "Tapi sekarang, giliran kamu." Tubuh Dani mendadak kejang hebat. Matanya melotot, mulutnya berbusa. Ustadz Salim langsung membacakan ayat suci keras-keras. Namun makhluk itu menempel di tubuh Dani seperti bayangan hitam. Innalillahi. Ustadz Salim sadar, makhluk itu mulai mengambil tumbal baru. Dan targetnya sekarang adalah Dani sendiri. "Cepat, minta ampun sama ibu mertuamu." Dengan tubuh gemetar, Dani merangkak mendekati Inah. Perempuan tua itu masih tertawa dan menangis bergantian. "Ibu." Dani bersujud di lantai. "Maafin saya." Tangisnya pecah. "Saya hilaf, Bu. Saya sakit hati. Tapi saya salah." Air mata Dani jatuh membasahi lantai. Untuk pertama kalinya, Inah terlihat sadar. Matanya perlahan berubah normal. Perempuan tua itu menatap Dani lama, lalu menangis. "Aku juga salah." Suara Inah lemah. "Aku terlalu hina kamu." Nina ikut menangis melihat ibunya. Dan di tengah suasana itu, makhluk hitam di atas plafon mulai menjerit marah. Suaranya melengking tinggi. "Hak!" Seluruh rumah bergetar hebat. Retakan muncul di dinding. Lampu pecah satu persatu. Duar. Petir menyambar sangat dekat. Ustadz Salim terus membaca ayat suci tanpa berhenti. Sementara Mbah Darso yang berdiri di depan pintu mulai mundur perlahan. Wajahnya berubah marah. "Jangan minta maaf."
Tetapi semuanya terlambat. Dani dan Ina sama-sama menangis, saling meminta maaf. Dan tiba-tiba, makhluk hitam itu jatuh dari plafon. Brr. Tubuhnya menggeliat di lantai seperti cacing raksasa. Mulutnya mengeluarkan suara mengerikan. Lalu perlahan, tubuhnya terbakar sendiri. Api hitam menyala memenuhi ruangan. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh rumah. Tawa makhluk itu berubah menjadi tangisan panjang. Sampai akhirnya, hening. Semua mendadak diam. Api hilang, makhluk itu lenyap, dan lampu rumah menyala kembali. Namun semuanya belum selesai, karena setelah makhluk itu hilang, tubuh Ina mendadak batu keras. Darah hitam keluar dari mulutnya. Nina panik. "Ibu!" Pak Rahmat langsung memeluk istrinya. Namun Ina tersenyum lemah. "Aku capek." "Ibu, jangan ngomong gitu." Perempuan tua itu memegang tangan Nina dan Dani bersamaan. "Hidup, jangan isi dengan dendam." Air matanya jatuh perlahan. Mulut bisa lebih tajam dari pisau. Napasnya mulai berat. Dan beberapa detik kemudian, tubuh Inah melemas. Matanya tertutup perlahan. "Ibu!" Tangis Nina pecah memenuhi rumah. Pak Rahmat histeris. Sementara Dani hanya bisa terduduk sambil menangis penuh penyesalan. Santet itu memang berhenti, namun tetap mengambil tumbal. 3 bulan kemudian, rumah petakan itu akhirnya kosong. Pak Rahmat pindah ke kampung halaman, sementara Dani dan Nina memilih mengontrak rumah kecil di daerah lain untuk memulai hidup baru. Tetapi sejak kejadian itu, Dani berubah total. Ia jadi pendiam, jarang bicara, dan setiap malam hujan turun, ia selalu terbangun karena mimpi yang sama. Mimpi melihat sosok perempuan hitam berdiri di depan rumah. Diam, menatap dirinya, sambil tertawa pelan. Dan kadang, saat rumah sudah sangat sepi, Dani masih mendengar bisikan itu di telinganya. Dendam manusia selalu menyisakan maut. Dari cerita ini kita belajar bahwa dendam tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Kata-kata yang menyakitkan memang bisa meninggalkan luka, tetapi membalas kebencian dengan keburukan hanya akan menghadirkan penyesalan yang lebih besar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari mereka yang pernah mengalaminya.